Hai, selamat datang di pengajaran statistika lanjutan di FEB UI. Video ini berisi sejumlah jawaban atas soal-soal yang pernah menjadi bahan ujian akhir semester untuk topik analisis regresi. Materi ini tidak memperkenalkan konsep baru dan tidak berpretensi untuk menjadi materi pengajaran pemahaman konsep. Saya Pribadi Setianto. Mari kita mulai. Soal 1. Silakan pause video untuk memahami soal. Begini analisis soal. Dari data yang hanya terdiri dari dua variabel dan pernyataan pada soal, ini merupakan persoalan regresi sederhana yang dinyatakan sebagai waktu tempuh adalah fungsi dari jarak, sebagaimana dinyatakan pada pertanyaan B. Secara lebih spesifik, pertanyaan-pertanyaannya adalah sebagai berikut. Pertanyaan A, membuat dugaan fungsi regresinya, jadi menetapkan nilai-nilai koefisien regresinya. Pertanyaan B, melakukan pengujian terhadap parameter pada slope dari regresinya, yaitu parameter yang menyatakan besarnya dampak dari perubahan pada variabel bebas jarak terhadap variabel terikat waktu tempuh. Dan pertanyaan C adalah menghitung dan menginterpretasikan besarnya koefisien determinasi R kuadrat. Kemudian pertanyaan D adalah membuat dugaan nilai waktu tempuh untuk jarak sebesar 125 km. Mari kita jawab. Jawaban pertanyaan A. Perintah soal adalah membuat dugaan persamaan garis regresi untuk waktu sebagai fungsi dari jarak. Persamaan yang dimaksud dapat dinyatakan sebagai demikian ini. Perhatikan ada simbol cap atau topi pada Y untuk menegaskan bahwa ini adalah nilai dugaan Y. Jadi bukan nilai Y yang sesungguhnya. Dari formula tersebut, kita akan harus menetapkan nilai-nilai A dan B. Disajikan dahulu datanya. Kemudian ditampilkan formula yang akan digunakan dalam mendapatkan nilai-nilai A dan B. Maka cari dahulu berbagai besaran yang diperlukan formula tersebut. Sigma Y XIYI diperoleh dari menjumlahkan hasil kali X dan Y ini. Masukkan nilai-nilainya ke dalam formula sehingga diperoleh B adalah sebesar 0,04369 dan nilai A adalah minus 0,85276. Sehingga persamaan garis duganya adalah menjadi demikian ini. Catatan, tentu saja kita tidak dapat memberikan interpretasi atas nilai A karena yang negatif itu. Kita tidak dapat menyatakan bahwa perkiraan Y atau perkiraan waktu tempuh untuk jarak adalah 0 km adalah minus 0,85276. Namun demikian, nilai itu tetap harus melekat pada persamaan atau fungsinya. Kelak ketika membuat dugaan-dugaan tentang waktu tempuh pada berbagai kemungkinan jarak, dasarnya adalah persamaan tersebut secara utuh. Kita lanjutkan. Jawaban pertanyaan B. Yang diminta oleh soal adalah apakah dampak dari perubahan jarak sejauh 10 km
akan menyebabkan perubahan waktu tempuh 0,5 jam. Perhatikan satuan yang digunakan dalam pertanyaan ini bukan perubahan jarak 1 km, melainkan 10 km. Sehingga persoalannya perlu disesuaikan menjadi menguji apakah parameter beta sebesar 0,05, yaitu 0,5 jam per 10 km atau 0,05 jam per 1 km. Ini adalah pengujian secara dua arah, karena menguji apakah sebesar 0,05 atau bukan. Untuk pengujian parameter beta ini, ditampilkan bagian penting dari sajian Excel untuk analisis regresi berdasarkan data yang ada pada soal. Untuk melakukan pengujian hipotesis parameter regresi, kita panggil prosedur ujinya yang demikian ini. Pertama ada desain. Untuk pengujian dua arah, desainnya akan menjadi demikian ini. Ya, parameter yang akan diuji adalah beta yang tadi ada nilai statistiknya yaitu B sebesar 0,04369 tersebut. Dengan pengujian dua arah, maka kriteria penolakan H0-nya adalah demikian ini. Dilanjutkan dengan pengujian yang statistik uji yang demikian dan ditutup dengan kesimpulan. Mari kita lakukan pengujiannya. Desainnya adalah apakah betanya sebesar 0,05 ini. Untuk keperluan kriteria penolakan, perlu dicari dahulu nilai kritisnya. Pertama, tetapkan nilai alfa per 2-nya, yaitu sebesar 0,05 per 2 sama dengan 0,025. Kemudian kita cari nilai derajat bebasnya, yaitu N-K atau 10 minus 2. 2 itu adalah banyaknya parameter pada model regresi ini, yang dalam hal ini adalah alfa dan beta. Dari tabel diperoleh nilai T tersebut adalah sebesar 2,306. Sehingga kriteria penolakannya adalah demikian ini. Selanjutnya adalah statistik ujinya yang adalah demikian ini. Nah, nilai statistik uji dan nilai kritis dapat ditampilkan secara demikian. Di kiri minus 2,306 dan di kanan plus 2,306 adalah daerah penolakan H0. Terlihat bahwa nilai statistik uji adalah di daerah gagal menolak, sehingga kesimpulannya adalah gagal menolak H0. Jadi, tidak ada cukup bukti untuk menolak bahwa dampak jarak terhadap waktu pengiriman adalah sebesar 0,05. Sehingga, jika jarak SPBU dari depot Pelumpang naik 10 km, maka waktu tempuh akan bertambah 0,5 km. Maaf, 0,5 jam. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan C, yaitu menghitung dan menginterpretasikan nilai koefisien determinasinya. Untuk itu disajikan penggalan sajian ANOVA hasil Excel dengan data soal sebagai berikut ini. Formula dari R kuadrat adalah rasio antara sum of squares regression dan sum of squares total. Sehingga masukkan nilai-nilainya dari tabel ANOVA-nya, diperolehlah R kuadratnya adalah 0,96832. Ini berarti bahwa
96,83% dari seluruh variasi pada waktu pengiriman dapat dijelaskan oleh modelnya. Model berarti bentuk fungsinya dengan variabel-variabel independennya. Pertanyaan D. Permintaan soal adalah membuat perkiraan nilai waktu tempuh untuk jarak pengiriman sebesar 125 km. Dituliskan dahulu fungsi duga regresinya. Mari masukkan nilai X atau jarak sebesar 125 ini sehingga diperoleh perkiraan waktu tempuh adalah sebesar 4,6082 jam. Jadi 4 jam lebih sekitar 36 menit. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini soal 2. Silahkan pause video untuk memahami soalnya. Analisis soal. Soalnya adalah tentang regresi majemuk yang merupakan model untuk konsumsi daging sapi sebagai fungsi sejumlah variabel. Kemudian ada perintah untuk melengkapi tabel hasil olahan yang disampaikan pada lembar berikutnya. Kemudian ada perintah untuk pertanyaan A untuk menuliskan persamaan model konsumsi daging per kapita. Kemudian ada pertanyaan B, yaitu memeriksa variabel mana saja yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap konsumsi daging sapi per kapita. Variabel yang dimaksud adalah di antara 4 variabel independennya. Memeriksa variabel mana yang signifikan berarti menguji parameter mana saja yang signifikan. Arti dari signifikan adalah significantly different from zero. Jadi akan menguji apakah memang parameternya 0 atau bukan 0. Kemudian pertanyaan C, menghitung dampak dari kenaikan harga daging sapi. Tentu saja dampaknya terhadap variabel terikat atau variabel dependent konsumsi daging sapi per kapita. Catatan, hati-hati dengan satuan variabel-variabelnya. Ada yang dalam ribuan dan ada yang dalam ratusan. Kita jawab pertanyaannya. Ini tabel hasil Excel yang harus dilengkapi sel-sel yang telah dikosongkan. Untuk keperluan itu ditampilkan anatomi dari sajian 2 tabel pertama hasil Excel. Isian pertama adalah yang paling mudah, yaitu untuk derajat bebasnya. Perhatikan formula untuk derajat bebas ini. Pertama adalah derajat bebas untuk regression K-1, dengan K adalah banyaknya parameter yang dapat terlihat di sini. Siapa saja pemilik parameternya? Ada parameter untuk konstan, parameter dari variabel X1, X2, X3, dan X4. Jadi, besaran untuk pengisian derajat bebasnya adalah K sebesar 5. Kemudian ada keperluan besarnya N yang bisa diperoleh dari sini. Sehingga dapat dituliskan besarnya adalah 23. Dengan dasar itu dapat dituliskan derajat bebas untuk regresinya adalah sebesar 4. Derajat bebas untuk residualnya adalah sebesar 18. Dan derajat bebas untuk total adalah 22. Berikutnya kita mengisi SS dan dilanjutkan dengan MS. Dari situasi yang ada, kita dapat mengisi MS terlebih dahulu, yaitu MS residual sebagai hasil bagi SS residual dengan derajat bebasnya yang demikian ini.
Apa akal kita untuk pengisian berikutnya? Terlihat bahwa nilai F merupakan rasio 2 buah MS, sehingga dengan membalikkan formula tersebut dapat dihasilkan MS regression ini. Ini merupakan hasil kali 3,83959 dan 73,3617. Berikutnya kita dapat menghitung SS regression dari MS regression dikalikan derajat bebasnya ini. Dan selanjutnya kita dapatkan SS total sebagai jumlah dari dua buah SS sebelumnya. Selanjutnya kita akan mengisi nilai statistik uji t-stat. Formulanya adalah bahwa t-stat merupakan hasil bagi koefisien dan standar errornya, sehingga masing-masing t-stat yang masih kosong adalah 0,96263 untuk koefisien dari X1, selanjutnya minus 3,84737 untuk koefisien dari X2, selanjutnya 3,23299 untuk koefisien X3, selanjutnya 1,40346 untuk koefisien dari X4. Untuk pertanyaan B, variabel mana yang signifikan berpengaruh terhadap konsumsi daging sapi per kapita pada alfa 0,05 akan menggunakan besaran p-value pada kolom terakhir sajian hasil Excel. Kriteria penolakan hipotesis nolnya adalah tolak H0 bila p-value lebih kecil daripada alfa, sehingga variabel X2 adalah signifikan, bahkan pada 0,01. Juga variabel X3 adalah signifikan, bahkan pada 0,01. Kita lanjutkan. Berikut adalah jawaban pertanyaan A, yaitu menuliskan persamaan duga regresinya. Untuk itu dituliskan sajian hasil Excel yang berisi koefisien-koefisien regresinya. Dan ini adalah model regresinya. Sehingga persamaan duganya dapat dituliskan demikian ini. Jawaban pertanyaan C yang ditanyakan adalah berapa perkiraan perubahan konsumsi daging sapi per kapita apabila harga daging sapi naik sebesar Rp40.000, yaitu dari Rp60.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Kita tahu bahwa besarnya delta Y, konsumsi daging per kapita, perubahan konsumsi daging per kapita dapat dinyatakan dengan pernyataan matematis ini, yang merupakan koefisien harga daging dikali perubahan harga daging. Sehingga apabila perubahan pada harga, yaitu X2, dari Rp60.000 menjadi Rp100.000, atau dalam skalanya yang ratusan adalah naik 400, maka besarnya perubahan konsumsi daging adalah turun sebesar 248,534 kg. Kita lanjutkan ke soal berikutnya.